31. Sudah di, Kayla menahan dan mendorong pelan dada bidang Dion agar menjauh. Dia menghentikan ciuman panas yang terasa semakin menuntut. Kayla memalingkan wajah, malu pada Dion lantaran tidak memberikan penolakan. Dia pasrah begitu saja, membiarkan Dion menciumnya lebih dalam. Jika tadi tidak dihentikan, mungkin kedua tangan Dion sudah masuk ke dalam bajunya dan menyentuh bagian favoritnya. Kayla tidak mau kejadian di Bandung terulang lagi. Dia takut akan terjadi hal-hal di luar kendali yang bisa saja memberikan dampak buruk ke depannya. Kenapa? Bukannya kamu menikmati? Dion selalu terlihat kecewa saat permainannya dihentikan sepihak oleh Kayla. Jujur saja, Dion menginginkan hal lebih dari sekedar memagut bibir. Lagi pula Dion berpikir bahwa tidak ada yang salah jika melakukan hal lebih. Dia dan Kayla sudah dewasa, merasa wajar untuk melakukannya. Kayla menunduk sembari menggeleng pelan. Mana mungkin dia berani mengakuinya di depan Dion. Memang tidak dipungkiri Kayla sedikit menikmati sentuhan Dion. Tapi dia bisa menahan diri, tak seperti Dion yang terlihat ingin merasakan kenikmatan yang lebih. Jangan bohong, aku tahu kamu juga menikmatinya, ujar Dion. Tatapan matanya mengisyaratkan Kayla untuk mau melanjutkan kegiatan yang disengaja itu. Aku ke kamar dulu. Kayla beranjak. Dia bergegas pergi menuju kamar untuk menghindari hal yang semakin tak terkontrol lagi. Cara ini lebih efektif daripada dengan penolakan lewat ucapan. Dion akan terus meminta lebih jika masih berada di sampingnya. Tidak ada yang dirugikan jika melakukannya, ucap Dion dengan suara berat dan tegas. Tiba-tiba saja sudah berdiri di belakang Kayla dan menguncinya hingga Kayla tidak bisa bergerak karena terhalang oleh pintu kamar. Kayla berbalik badan. Dia terlihat grogi menatap Dion dalam jarak dekat dan posisi seperti memeluknya. Aku tahu tapi tidak seharusnya seperti ini. Kayla kembali menolak, dia ingin menyingkirkan kedua tangan Dion yang bertumpu pada pintu, tapi sayang tenaganya tidak cukup kuat untuk melakukannya. Lalu seperti apa, Dion bertanya sembari menaikkan sebelah alisnya. Menatap dengan sorot mata dalam dan raut wajahnya yang terlihat sedang menggoda. Aku serius jadi jangan bercanda, ujar Kayla. Aku ingin tidur. Tiba-tiba Dion mengangkat tubuh Kayla tanpa permisi. Dia membawanya pergi dari depan kamar yang ditempati oleh Leo, lalu beranjak ke kamar lain. Sepertinya memang Dion benar-benar ingin melakukan hal lebih dengan mantan istrinya. Jangan gila ini tidak benar, kata Kayla sambil menggelengkan kepala. Dion cuek saja, tidak peduli wanita dalam gendongannya sedang berusaha memberontak. Semakin banyak kamu bergerak, maka akan semakin lama. Diam dan nikmati saja, jangan pura-pura tidak mau, ucap Dion ketus. Kayla melongo, ucapan pedas Dion membuatnya kesal tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Masuk ke dalam kamar dan menutup pintu dengan kakinya, Dion buru-buru membawa Kayla ke atas ranjang. Sedangkan Kayla sudah terlihat pasrah saja dengan semua keinginan Dion yang sepertinya tidak bisa ditunda lebih lama. Kayla sudah berada dalam kungkungan Dion. Bagian bibir dan bukit kembarnya sudah dijelajahi seluruhnya oleh Dion tanpa sisa. Meninggalkan jejak merah pada bongkahan daging kenyal itu. Kain yang menutupi bagian atasnya sudah tersingkap, membuat Dion bisa leluasa menggerakkan tangannya di atas sana. Kayla lebih sering memejamkan mata, dia sedang bergulat dengan hati dan pikirannya sendiri. Dia takut lantaran tahu bahwa apa yang sedang dia lakukan dengan Dion merupakan sebuah kesalahan besar, tidak seharusnya dia melakukan hal ini tanpa adanya ikatan pernikahan. Namun hatinya mulai goyah, tubuhnya bahkan merespon dan meminta lebih. Kayla sedang dilema, antara menolak dengan tegas atau membiarkan malam panjang ini terjadi setelah sekian tahun berlalu. Kayla mencekal tangan Dion yang sudah masuk ke bawah, benar-benarnya menyentuhnya. Ini tidak benar, ucap Kayla sembari menggelengkan kepala. Dion mengulas senyum smirk, senyum yang bercampur meledek lantaran dia tahu kondisi yang sebenarnya. Tidak benar, tapi kamu basah, sahut Dion enteng. Dia menyingkirkan tangan Kayla, lalu melanjutkan aksinya. Gerakan tangan itu semakin membuat pertahanan Kayla goyah. Tubuhnya menegang, suara khasnya yang seksi bahkan mulai keluar dari mulutnya. Setelah cukup lama, Kayla kembali menghentikan aksi Dion. Jangan ditahan, keluarkan saja. Suara Dion terdengar parau.
Dia sudah berkabut gairah karena mendengar suara indah Kayla dan melihat raut wajah Kayla yang sejak tadi menikmati permainan tangannya. Kayla menggelengkan kepala, tapi Dion justru semakin memainkannya. Hal itu membuat tubuh Kayla kembali menegang, rasa yang luar biasa itu sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Sudah lama tidak merasakan rasa seperti ini. Tanpa sadar, Kayla terus mengeluarkan suara-suara indahnya. Dion tersenyum lebar. Dia bisa melihat sebentar lagi Kayla akan mencapai puncaknya. Sayangnya Dion tidak semudah itu akan memberikan kepuasan pada Kayla. Dia menyingkirkan tangannya di saat Kayla hampir saya keluar. Seketika Kayla membuka matanya, menatap Dion dengan tatapan kecewa. Dion sudah membuatnya melayang tinggi tapi tiba-tiba menjatuhkannya. "Kenapa?" tanya Dion dengan santainya. Dia sama sekali tidak merasa bersalah sedikit pun telah membuat Kayla gagal mencapai asteris. Kayla memilih untuk menggelengkan kepala sembari merapikan kain yang tersingkap dari tubuhnya. "Tidak mau pakai ini." Dion menarik tangan Kayla, dia meletakkan tangan itu di bagian tubuhnya yang sudah siap bertempur sejak tadi. Kedua mata Kayla melotot sempurna. Kaget dengan ulah Dion yang membuatnya jadi menyentuh benda keramat itu setelah 5 tahun tidak menyentuhnya. Kamu mau apa?" Wajah Kayla merona, dia mengalihkan pandangan ketika Dion melepaskan celana dan kain yang membungkus benda itu. Dion melemparnya asal. "Tunggu apa lagi? Ayo naik, ini posisi favoritmu bukan?" ujar Dion santai. Dia meminta Kayla untuk naik ke atas tubuhnya. "Tidak aku. Kamu malu untuk memulai. Kalau begitu biar aku saja." Dion bangun, dia menarik paksa penutup milik Kayla dan memposisikan dirinya. Butuh waktu untuk membuat penyatuan. Entah karena sudah lama tidak melakukannya atau karena tempatnya yang semakin sempit, Dion jadi kesulitan membenamkannya. Hal yang berusaha untuk dihindari oleh Kayla akhirnya benar-benar terjadi. Keduanya sama-sama tidak bisa menahan diri. Suara dari bibir keduanya terdengar bersautan. Dion menghentikan gerakan saat teringat sesuatu. Dia beranjak dari ranjang begitu saja, membuat Kayla kebingungan di tengah-tengah rasa yang menjalar di tubuhnya. Dia menatap Dion yang mendekati meja, rupanya dia mengambil dompet dan mengeluarkan sesuatu dari dalam saja. Sambil berjalan ke arah ranjang lagi, Dion tampak membuka benda yang dia pegang. Kayla terkejut melihat Dion memegang alat pengaman. Entah bagaimana bisa alat itu ada di dalam dompet Dion. Hal itu membuat Kayla berpikir jika Dion sudah menyiapkan semua itu jauh-jauh hari. "Kamu sudah merencanakan semua ini?" tanya Kayla dengan raut wajah serius. Sedangkan Dion santai saja sembari memasang pembungkus itu pada miliknya. "Tidak, aku memang selalu membawanya sejak 2 bulan lalu setelah kedatangan wanita yang mengaku hamil denganku. Setidaknya alat ini berguna sekarang, jadi Leo tidak mendadak punya adik," jelasnya dengan raut wajah datar. Dia lalu memposisikan diri seperti tadi dan menghentakkannya dengan keras. Pekik Kayla. Dia memukul dada bidang Dion. Dion hanya tersenyum tipis, lalu memacu dirinya dengan gerakan cepat. Malam itu terasa panjang dan panas, keduanya sama-sama hanyut dalam permainan yang memabukkan. Tidak berpikir lagi benar atau salah. Mereka melakukan khilaf yang disengaja. Penyatuan itu telah menciptakan rasa yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata oleh keduanya. Bersambung. 32. Kayla terlihat bengong setelah melewati malam panasnya bersama Dion dalam waktu yang cukup lama. Dia melamun, membungkus tubuh polosnya dengan selimut tebal. Sedikit pun tidak berani untuk menoleh ke samping. Di mana Dion masih terdengar mengatur nafasnya yang memburu setelah tenaganya terkuras habis untuk mencapai kenikmatan. Laki-laki itu hanya membalut tubuh bagian bawahnya dengan celana pendek. Dada bidangnya terlihat seksi dengan tetesan keringat di atasnya. Dion menoleh, menatap lekat wajah Kayla dari samping. Raut wajah yang penuh sesal membuat Dion merasa bersalah. "Kenapa? Kamu menyesal?" tanya Dion lirih. Kayla hanya merespon dengan gelengan pelan tanpa menatap Dion. Tatapan matanya masih fokus ke langit-langit kamar, terlihat menerawang jauh. "Aku harus kembali ke kamar Leo." Kayla bergegas turun dengan tubuh yang masih berbalut selimut. Dia memunguti bajunya yang bercecer di lantai yang tanpa sadar telah dilempar asal oleh Dion. Kayla tidak heran karena sudah paham betul dengan ulah Dion. Dia pernah menjadi istrinya, jadi mana mungkin tidak tahu kebiasaan mantan suaminya. Dion hanya memperhatikan Kayla,
tidak mengatakan apapun lagi hingga Kayla keluar dari kamar. Sial, umpat Dion sembari mengusap kasar wajahnya. Dia jadi kacau sendiri karena menyadari perbuatannya adalah kesalahan besar. Namun dia bisa apa saat rasa itu sudah menggebu dan tidak bisa ditahan lagi. Liburan mereka jadi canggung. Kayla dan Dion tidak banyak berkomunikasi seperti sebelumnya. Keduanya lebih banyak berinteraksi dengan Leo tanpa melibatkan satu sama lain. Kejadian semalam bukannya membuat hubungan mereka semakin dekat, malah menciptakan pembatas yang tak terlihat. Sudah mainnya, kita makan siang dulu, ujar Dion pada Leo, namun manik matanya sedikit melirik ke arah Kayla. Setelah itu pulang, Dion menggendong Leo dan beranjak dari sana. Kayla mengikuti langkah Dion tanpa memberikan protes. Ketiganya sudah berada di dalam restoran. Makanan yang mereka pesan juga sudah datang. Mereka makan dengan tenang. Kayla dan Dion terkadang bergantian menyuapi Leo. Interaksi mereka sudah seperti keluarga kecil yang bahagia. Mama ke toilet sebentar sayang, pamit Kayla pada Leo. Tak lupa pamit juga pada Dion meski tidak mendapat respon darinya. Aku ke toilet sebentar Di. Kayla bergegas ke toilet. Saat baru keluar dari toilet dan akan kembali ke mejanya, seseorang mencekal erat pergelangan tangannya dan menariknya pergi dari sana. Lepas Will, berhenti menggangguku, kita tidak punya urusan lagi. Seru Kayla penuh amarah. Entah apa yang diinginkan oleh William, padahal laki-laki itu yang mencampakkan dirinya dan menceraikannya. Tapi begitu tidak sengaja bertemu, William justru mengganggunya. William menghentikan langkahnya, dia membawa Kayla ke tempat yang tidak banyak orang. Tangannya masih terus mencekal pergelangan Kayla. Apa kamu tidak rindu padaku? William menaikkan sebelah alisnya. Rindu? Apa yang harus aku rindukan dari sosok laki-laki kejam sepertimu? Kayla menatap sinis. Selama 4 tahun hidup bersama William, sedikitpun tidak ada kenangan indah di dalamnya. Lalu bagaimana bisa dirindu pada sosok William? Bahkan untuk sekedar mengingatnya saja Kayla harus berpikir berulang kali. Pernikahannya dengan William hanya hitam di atas putih. Bukan pernikahan yang sehat dan normal pada umumnya. Dia hanya dijadikan pemuas tanpa diberikan pengakuan. William tidak pernah mengatakan pada siapapun bahwa dia telah menikah. William tersenyum santai mendapat pujian dari Kayla yang mengatakan jika dirinya laki-laki kejam. Kalau aku kejam, mana mungkin aku membiarkan anak itu tetap tinggal di rumahku? Tuturnya dengan pembawaan yang tenang namun tetap terlihat menyeramkan. Kamu saja yang tidak tahu terima kasih. Ketus William penuh penekan. Aku sudah menolong orang tuamu, tapi apa balasan yang kamu berikan padaku? William memegang dagu Kayla yang menekannya kuat. Sakit Will. Pekik Kayla dengan raut wajah menahan sakit. Sakit. Lebih sakit mana dengan balasan yang kamu berikan padaku? William menatap tajam, sorot matanya dipenuhi kebencian dan amarah. Selama bertahun-tahun kamu menyebut nama laki-laki lain saat tidur. Menyimpan dan diam-diam selalu memandangi foto itu. Kamu pikir apa yang membuatku jadi berubah seperti ini setelah beberapa hari menikahimu? William menatap jengah. Dia melepaskan kasar tangannya dari dagu Kayla. Bukannya menyadari kesalahan, kamu justru semakin menjadi. Kamu pikir aku tidak tahu setiap malam kamu menangisi laki-laki itu? William tersenyum kecut. Dia selalu mengawasi Kayla lewat CCTV yang terhubung di ponselnya. Awalnya dia ingin menjalani pernikahan itu dengan semestinya dan mau menerima Kayla apa adanya, termasuk menerima anak dalam kandungan Kayla. Tapi setelah melihat apa yang dilakukan Kayla di malam setelah pernikahan mereka, William jadi mengurungkan niatnya. Pada akhirnya dia memilih untuk membuat surat perjanjian dan akhirnya berbuat kasar pada Kayla karena merasa dibodohi dan diperalat untuk kesembuhan orang tuanya saja. Kamu wanita tidak tahu diri yang pernah aku temui. Bahkan jalang yang aku sewa saja cukup tahu diri. Apa kamu bahagia setelah aku menceraikanmu? William mengulas senyum sinis. Kayla sejak tadi diam, berusaha untuk mencerna penuturan yang keluar dari mulut William. Ada perasaan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh William. Memang pada awalnya William bersikap normal saja padanya, tapi Kayla pikir itu hanya sandiwaranya saja di depan sang papa. Kenapa diam saja? Kamu mulai menyadari kesalahanmu atau justru tidak merasa bersalah? William memegang kedua bahu Kayla dan mendorongnya pelan hingga bersender di dinding. Lepas Will, aku mohon jangan seperti ini. Kayla menggelengkan kepalanya,
dia ketakutan melihat wajah William yang semakin mendekat padanya. Aku minta maaf jika membuatmu kecewa, aku pikir kamu memang tidak menginginkan pernikahan itu. Kayla berbicara sambil menutup matanya. Dia tidak berani membuka mata lantaran wajah William sudah sangat dekat dengannya. Hembusan nafas William bahkan sampai terasa di wajahnya. Kamu pikir kata maaf bisa mengembalikan waktuku yang terbuang sia-sia selama lebih dari 4 tahun. Cengkraman di kedua bahu Kayla semakin kuat. William seolah tidak peduli melihat Kayla yang terus meringis menahan sakit. Sakit Will, suara Kayla bergetar, dia seperti akan menangis. Lepas. Suara yang tidak asing itu terdengar jelas di telinga Kayla. Dia langsung membuka mata dan melihat Dion yang sedang menyingkirkan kedua tangan William, setelah itu mendorong William untuk menjauh. Kau lagi, William menatap kecut. Kalau dilihat-lihat, kalian memang seperti pasangan yang serasi. William memperhatikan Kayla dan Dion bergantian. Pantas saja dia tidak bisa melupakanmu, ucapnya pada Dion. Apa kamu tahu jika mantan istrimu itu masih mencintaimu selama menikah denganku? Dia bahkan terus menangisimu setiap malam. Bukankah wanita seperti itu hanya pantas untuk dinikmati saja? Ujarnya dengan sorot mata tajam. Penghinaan dari William membuat mata Kayla berkaca-kaca, rasa sesak dan sakit begitu menghujam hatinya. Apalagi tadi malam Dion baru saja memaksanya melakukan hubungan itu. Kayla jadi berpikir bahwa Dion juga memiliki pemikiran yang sama dengan William. Dia jadi merasa menjadi sangat rendah dan benar-benar tidak memiliki harga diri. Kayla menetes air matanya, dia berusaha untuk menahan namun tidak sanggup. Ucapannya terlalu menusuk, dia juga merasa semua itu benar. Kayla menghapus air matanya lalu berlari menjauh dari dua laki-laki itu. Kau, jaga mulutmu. Dion hampir melayangkan tinjuan pada William. Namun William menahan dan menghempas kasar tangan Dion. Luar biasa, pantas saja dia sangat mencintaimu, ucap William lalu pergi begitu saja dengan langkah tegap. Dion hanya mengepalkan tangannya tanpa berniat untuk menahan William. Dia bergegas pergi untuk menyusul Kayla yang terlihat sangat hancur. Saat kembali ke meja makan, Kayla sudah menggendong Leo. Matanya sedikit sembab meski tidak lagi mengeluarkan air mata. Aku mau pulang, ucapnya lirih dengan wajah yang tertunduk. Dion mengangguk setuju dan bergegas kembali ke resort untuk mengemasi baju-baju mereka. Bersambung, 33. Dari basemen hingga ke apartemennya, Dion menggendong Leo yang tertidur. Sedangkan Kayla membawa tas berisi perlengkapan mereka. Perjalanan yang tadi mereka tempuh terasa cukup lama lantaran tidak ada obrolan apapun di dalam mobil. Kayla dan Dion sibuk dengan pikirannya sendiri. Dan Leo juga tertidur 30 menit setelah meninggalkan resort. Dion membawa Leo ke kamar dan membaringkannya di ranjang. Dia keluar, menghampiri Kayla yang duduk termenung di ruang keluarga dengan tas yang masih tergeletak di lantai. Sejak bertemu dengan William, Kayla memang jadi berubah. Kebahagiaan yang sempat terpancar dari wajahnya perlahan mulai meredup dan berubah seduh. Kina bahkan semakin sendu dengan tatapan kosong. Jangan pikirkan ucapannya, ujar Dion. Dia lantas duduk di samping Kayla. Tarikan nafas dan helaan nafas berat keluar dari mulut Kayla. Seolah ada beban berat yang ingin dia keluarkan. Aku sedang merenungi ucapannya, dia memang benar. Tutur Kayla. Dadanya seolah diremas, mengingat kata-kata William yang sangat menyakiti hatinya. Selama hidup bersama William, Kayla memang merasa hanya dijadikan sebagai pemuas nafsunya saja. Tapi tak habis pikir William akan menyebut dirinya hanya pantas untuk nikmati. Kayla jadi merasa dirinya benar-benar sangat rendah sebagai perempuan. Apalagi dia baru melakukan hal itu dengan Dion tanpa adanya ikatan apapun. Besok aku ingin mencari tempat tinggal, tidak seharusnya aku tinggal bersama kamu. Kalau hanya Leo saja, itu tidak akan jadi masalah karena Leo anak kamu. Aku harus mandi. Kayla beranjak dari duduknya. Dia menghiraukan Dion yang hampir saja mencekal tangannya. Apa salahnya kalau kamu dan Leo tetap tinggal di sini? Seru Dion. Kayla menghentikan langkah, berbalik badan dan menatap Dion tajam. Jelas salah, bahkan sangat salah. Tidak seharusnya tinggal satu rumah tanpa ada ikatan pernikahan. Seharusnya aku tidak jadi murahan seperti ini. Mata Kayla berkaca-kaca. Dia merutuki dan menyesali kebodohannya sendiri lantaran melakukan hal yang merugikan diri sendiri. Kayla masuk ke dalam kamar dan menguncinya.
Dia menatap Leo yang tengah tertidur pulas. Tidak mudah menjalani peran single parent. Apa yang dia lakukan sepertinya selalu salah. Celina yang awalnya santai saja dengan kehadiran dirinya di rumah itu, kini juga memandangnya buruk. Padahal sedikit pun tidak ada niatan untuk mengganggu rumah tangga Celina. Kayla baru keluar kamar saat menjelang malam. Berbeda dengan Leo yang sudah keluar dan main bersama Dion setelah bangun tidur dan dimandikan. Suara canda dan tawa di ruang keluarga hanya menarik sekilas perhatian Kayla. Dia sempat menatap ke arah mereka yang terlihat sangat bahagia. Lagi-lagi Kayla hanya bisa menarik nafas dalam. Dengan statusnya yang sudah memiliki anak, Kayla tidak bisa sembarangan dalam memilih keputusan. Dia juga harus mempertimbangkan apa yang terbaik untuk Leo. Tapi jika kondisinya seperti ini, memang lebih baik jika tinggal terpisah dari Dion. Sekalipun Leo akan merasa sedih karena tidak lagi tinggal bersama kedua orang tuanya. Hampir 1 jam berkutat di dapur untuk menyiapkan makan malam, Kayla menghampiri Dion dan Leo yang masih asik bermain. "Ayo makan dulu," ajak Kayla. "Oke mama," Leo antusias dan langsung beranjak dari sana. Begitu juga dengan Dion yang ikut menyusul Leo dan Kayla. Dia mempercepat langkah hingga berjalan di samping Kayla. "Kalian akan tetap tinggal di sini," ucap Dion. "Itu bukan pilihan, melainkan perintah. Apa kamu tidak lihat Leo sangat bahagia tinggal di sini bersama kita? Jangan pikirkan perkataan dan pendapat orang lain, kamu yang menjalaninya, bukan mereka," tegas Dion. Dia tidak memberikan Kayla kesempatan untuk menolak karena berlalu begitu saja dan duduk di depan meja makan bersama Leo. "Aku berangkat sendiri saja ucap Kayla begitu dia dan Dion keluar dari apartemen. Dion melirik tajam. "Jangan macam-macam," tegurnya. Dia tidak mengizinkan Kayla untuk berangkat sendiri. "Tapi Kayla," potong Dion tegas, dia juga menatapnya tajam. Mau tidak mau, akhirnya Kayla menuruti perintah Dion. Seperti sebelumnya, kedatangan mereka kali ini juga tetap mendapat perhatian dari karyawan kantor. Dion terlihat cuek saja dengan tatapan semua orang. Dia berjalan tegap dan santai menuju lift khusus. Berbeda dengan Kayla yang selalu menundukkan pandangan setiap kali mendapat tatapan dari mereka. Memang bukan tatapan kebencian, tapi tetap saja Kayla merasa risih dan malu. Yo mengetuk pintu dan masuk begitu saja ke ruangan kerja Dion sebelum diizinkan. Kaki laki itu sama sekali tidak merasa bersalah meski Dion menatapnya tajam. "Sepertinya ruangan ini terasa lebih dingin dari biasanya," ucap Yo dengan nada menyindir. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di antara Dion dan Kayla, hanya saja raut wajah keduanya memang terlihat sedang ada masalah. "Sebaiknya keluar kalau hanya ingin bicara hal yang tidak penting," ketus Dion. Yo terkekeh kecil, dia lalu duduk di depan meja kerja Dion dan menyodorkan berkas yang dia bawa. "Siang ini ada meeting dengan pemilik Sanjayas Group di restoran," tutur Yo. "Mereka setuju dengan kerjasama itu." Dion menatap serius. Sepertinya mereka tertarik. "Aku dengar perusahaan anaknya yang di luar negeri juga akan dilibatkan. Bukankah itu keren?" ujar Yo. Dion hanya mengangguk saja. Yo beranjak dari duduknya dan berjalan menghampiri Kayla. Dion yang melihat Jeo sedang beraksi untuk menggoda Kayla, hanya mengawasinya dengan sorot mata tajam. "Ada apa Yo?" Kayla melirik sekilas, dia kembali fokus lagi pada laptopnya. "Kalau udah bosen sama Dion, sini sama aku aja," ucapnya lirih dan sedikit memajukan kepalanya. "Tuh," suara ballpoint yang mendarat di kepala Yo. "Sialan," umpat Yo kesal. Dia mengusap bagian kepala belakangnya. "Kalau sudah selesai cepat balik ke ruangan lu," perintah Dion dengan nada sewot. "Cemburu," bilang bos. Ledek Yo. Dia lalu beranjak dari duduknya. "Nona Kayla, aku tunggu jandamu," goda Yo dengan kedipan matanya. Kayla hanya menggeleng heran dengan kelakuan Jonathan. Laki-laki itu seperti tidak kapok mencari keributan dengan Dion. Malah terlihat sengaja untuk memancing keributan. "Berisik lu," ketus Dion. Dia hampir melemparkan ballpoint lagi pada Yo, namun Yo langsung menghilang dari ruangan itu dalam hitungan detik. "Jangan marah-marah pak, hanya buang energi," celetuk Kayla lirih. Dion melirik dengan tatapan kesal. "Kamu siap-siap setelah makan siang, kita akan meeting," ucap Dion.
Kayla mengangguk paham. Tidak usah keluar, aku usah pesan makan siang. Ucap Dion datar. Kayla yang sudah berdiri jadi duduk kembali di kursinya. Kita makan di sini Pak, dengan Yo dan Mbak Diana. Tanya Kayla. Yo dan Diana, untuk apa makan bersama mereka? Sahut Dion cuek. Dia melepaskan jasnya, menggantungnya di tempat yang berada di pojok meja ruangan. Melonggarkan dasi dan berjalan menuju sofa. Deheman Dion membuyarkan lamunan Kayla. Dia kedapatan sedang memperhatikan Dion sejak membuka jas hingga laki-laki itu duduk bersender di sofa. Aura dan pesonanya selalu bertambah setiap kali Dion melakukan hal itu. Normal dan wajar jika Kayla menatapnya dengan tatapan kagum. Sejak dulu memang pesona dan ketampanan Dion tak pernah luntur. Ternyata membentengi hati bukan perkara yang mudah jika setiap hari banyak menghabiskan waktu bersama Dion. Kayla ikut duduk di sofa setelah OB membawakan makanan pesanan Dion ke ruangan itu. Keduanya makan dengan tenang tanpa ada gangguan dari siapapun karena Dion mengunci pintu. Bersambung.